Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Mudah-mudahan nikmat ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin biar kita selamat dunia dan selamat akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu bersama dengan ajaran beliau, dan pada saatnya kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama dengan beliau di dalam surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus musola dan tokoh-tokoh semua yang hadir, Pak Haji Arfani Muslim dan haji-haji semua yang ada dan yang belum haji atau ada haji dulu karena COVID semua bapak ibu-ibu pejuang kemakmuran masjid yang bersama dengan saya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah semua. Imam kita tadi Ustaz imam sengaja dari luar negeri datang ke masuk dalam negeri. Anak-anakku yang di atas semua saya doakan tidak lari sebelum ditutup dengan doa, karena kalau budak-budak ini biasanya kalau lemak lagi lemak balik. Mungkin aku buku dulu ya. Insya Allah kita tidak panjang-panjang ceramah ini karena ada anak bebek berenang-renang. Kalau ceramah pendek kamu senang, nah itu kira-kira. Dan kalau panjang campur gulo, kaki aku ceramah panjang, aku dapat gelar gilo. Biar yang kenang-kenang saja. Adapun pembawa acara Pak Haji tadi itu cuma namanya ucap-ucap cahaya-cahaya. Pokoknya sampai jam 9 sampai 10 itu siapa baik nak marah balik nama itu kira-kira. Sudahlah, kita ini ceramah bukan baru 2 hari. Aduh, biar kadang-kadang pokoknya saya serahkan semua waktu dengan Ustaz. Berarti kamu tak ketemu waktu lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan itu sangat bagus bahasa-basi itu. Artinya kalau bahasanya kan tinggal basinya. Ya, terima kasih Bapak, alhamdulillah. Kadang-kadang kita mau ceramah, baru nak ceramah dibisikkan ke acara Ustaz jangan lebih dari 5 menit. Kita rasakan tahu boleh. Kita berjalan 20 menit, ceramah cuma 5 menit, ya dah. Oke lah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkah dan perpisahan kita perpisahan yang insya Allah tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sebentar lagi akan masuk Idul Fitri. Tapi kadang-kadang terasa dulu. Sering orang bilang gak terasa Ustaz ini, Masya Allah sudah sejam setengah ceramahnya gak terasa. Aku bilang kau yang gak terasa. Aku lelet lagi. Sampai orang bilang ya Allah anak kau lah besar. Masya Allah gak terasa lah besar. Mamanya itu yang terasa. Sampai aku kuliah dulu S2. Ya Allah Ustaz tak terasa sudah selesai. Kau bilang tak terasa. Aku naik motor, aku bilang 6 jam setiap hari di atas motor. Kau yang tak terasa. Aku tak terasa, bukan hanya iwaknya, semua terasa. Nah, mudah-mudahan insya Allah. Tapi kita ini, kalau saya pribadi enggak terasa saya. Contohnya sudah nunggu Idul Fitri, ya. Karena memang aku udah pernah ngitung-ngitung itu permasalahannya. Jadi yang penting berjalan baik ya Allah, yang penting berkah, dan insya Allah kau terima doa-doa dan ibadah saya. Begitulah doa kita kepada Allah. Tapi tidak masalah, bapak-bapak, ibu-ibu dan para follower semuanya. Kita yang hadir bersama kita ini hampir mungkin 600.000 dan sudah mati. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tausiah kita pagi ini ringan-ringan saja memahami beberapa sunnah-sunnah Idul Fitri di dalam Idul Fitri, ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, karena ibadah ini ibadah tahunan, penting saya ulangi. Tapi sebelumnya saya berharap dengan semua dan juga para follower semua, para pemirsa, mudah-mudahan insya Allah nanti selesai Ramadan ini kita tetap menghidupkan nilai-nilai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang bertanya dengan saya, Ustaz, ya memang Ramadan ini suasananya dikondisikan dari lemak katanya. Ngapa? Bulan Ramadan ini memang kami masuk untuk bekerja juga sudah dikondisikan, pulangnya lebih cepat.
cepat. Jadi baca Qurannya lebih enak. Dan di bulan Ramadan ini kami maksudnya juga dilambatkan, sehingga kami sholat duha masih bisa, kami bersilaturahim masih bisa. Tapi habis bulan Ramadan kami nanti kembali seperti semula lagi. Memang katanya suasananya berbeda, maka semangat ibadahnya juga berbeda. Bagaimana kami supaya bulan Ramadan ini nanti tetap semangat lanjut? Saya bilang, sudah apa yang sudah ada itu kau ambil pelajaran, kau lanjutkan, kau teruskan. Salah satunya yang paling penting menjaga iman dan semangat amal soleh, pintar-pintar mencari komunitas, pintar-pintar mencari lingkungan. Nah, seperti ibu-ibu ini, karena sholatnya rame-rame terasa ringan, makanya banyak pengurus-pengurus masjid di bulan Ramadan itu semangatnya tinggi karena jamaah banyak. Kelihatan gagah kalau pengurus masjid itu banyak anggota. Nyuruh-nyuruh mulu kadang-kadang mamang itu, budak, tolong keluarkan dulu katanya dulu gitu. Nah, kata budak itu, ngapa mang? Biar muat jamaah kita dalam masjid. 2 minggu di situ, lalu balik puluh mamang itu ngomong, anak-anak tolong dimasukkan beduknya lagi. Kata budak-budak itu, ngapa mang? Biar nambahin barisan kita. Sekarang lah sudah dua minggu katanya. Alhamdulillah barisan kita sudah mulai maju. Maju kemana? Ke depan. Berkurang jamaahnya kan. Tapi kalau bisa insya Allah tetap istiqomah, amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya Ramadan ini cuma bulan latihan. Kesuksesan kita itu insya Allah kalau sudah latihan ini masih berkualitas latihannya. Ya, jangan sampai puasanya puasa tomat. Ramadan agak semangat, habis Ramadan mulai kumat, itu yang berbahaya. Ibu-ibu, ini HP sekarang kan musim HP. HP ini kalau dia dicas, asal chargernya itu bagus, ya, casannya bagus, waktu ngecas itu benar, insya Allah paling tidak untuk saya semalam kan cukup, ya, baterai ini. Tapi pas waktu kalau ngecas mungkin tidak sempurna atau mati casannya, tidak mengalir mungkin arusnya. Itu yang namanya itu kalau dekat kuburan itu namanya as-sawaqa. Sawaq namanya kan. Bahasa ini kalau ini namanya apa namanya? Lobet. Iya kan? Nah balik telepon ngapo tak ngangkat lagi, mati. Apa yang mati? Baterai itu tidak ada lagi. Nah inilah bapak-bapak ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, para pemirsa, followers semuanya, begitu sama. Sebenarnya dengan 1 bulan kita puasa, asal puasa ini benar pelaksanaannya, yang kata Allah, la'allakum tattaqun, kalian pasti akan menjadi orang bertakwa. Kata-kata la'alla di situ, kalian akan bertakwa. Sebagian mufassir mengatakan kalian pasti bertakwa. Jadi kalau ada orang puasa tapi tak bertakwa, itu namanya puasanya berarti mungkin pelaksanaannya tak benar, ya, karena rumus tidak masuk. Sama dengan kalau kau makan dengan benar, insya Allah kau akan kenyang. Tapi sudah makan tak kenyang-kenyang, berarti mah namanya. Bapak-bapak pengantin baru banyak kalau dia sudah banyak yang bisa hikmah. Mama, pakai mama. Nyambung juga. Itu kalau nyambung berarti al-waras. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa dan harapan kita insya Allah nanti keluar dari Ramadan ini kita akan tetap berlanjut insya Allah, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Amin. Saya ulang-ulangi, janganlah kita puasa seperti puasanya ular. Kalau bisa puasanya itu gayanya gaya ulat bulu. Ulat bulu itu puasa. Kalau ulat kaki gawe, nanti habis subuh ini jalan-jalan lihat kembang-kembang, biasanya banyak ulat bulu di situ. Bapak Ibu, ulat bulu itu puasa. Ular juga puasa.
makhluk yang lain puasa, termasuklah ayam. Ayam kalau sudah ngeram, tidak makan, tidak minum. Bahkan ada ikan arwana, mungkin kamu tak katin di rumah, ikan ini, karena aku juga katin. Itu ikan arwana, kalau sudah bertelur betinanya, lanangnya itu yang ngeramnya, masukkannya ke dalam mulutnya. Lebih kurang 50 hari, itu mulutnya tidak dibuka-buka, biar tidak keluar telur tadi. Berarti puasa juga lah, anggap lama itu kan. Masya Allah, 50 hari tidak buka-buka mulutnya. Tapi terlalu lama kau nunggu sampai 50 hari kan? Kita 30 hari kita tahan gara-gara nauzubillah. Tapi sering saya bilang, dengan 30 hari, 29 hari kita puasa, sebenarnya ini mengajari orang Islam, ini anak muda semua ini, kita adalah orang mampu, kita orang pede. Kenapa? Bayangkan 29-30 hari kita siap tidak makan, tidak minum di siang hari demi taat kita kepada Allah. Berarti kita mampu. Ente bandingkan dengan agama-agama yang lain, saya kira kita lebih hebat. Ya, makanya orang Islam itu harus pede. Ya, ini aja aku dengar-dengar orang lain masuk ke Indonesia, kita disuruh tidak balik. Ayam buyan gitu ya sebenarnya. Majolas. Nah ibu-ibu ini kan belum tahu ada cuma 5 mak yang ada di Palembang. Mak ini, mak itu, mak manu, mak lama, dan mak subah. Kenapa itu gila-gila kan? Kita ada satu lagi dari Kopri namanya Majo. Bahasa Kopri ini di Mekah pun orang ngerti ibu. Kapan saya cari tanya orang-orang Arab itu, saya tanya jadi apa? Jarona katanya. Jarona itu tempat nikah. Ternyata bahasa Kopri terkenal di Arab, nah itu kira-kira. Kalau di sini banyak juga Arab, tapi Arab dari Jawa namanya Arab Majolas dan Arna. Nah ini yang saya hormati dan dirahmati Allah. Ini kalau ular bulu puasa, ya, ular juga puasa. Tapi kalau ular itu puasanya itu berbeda dengan ular bulu. Ular bulu kalau dia sudah puasa jadi kepompong. Kalau dari kepompong jadi kupu-kupu, lihat ya. Kalau sudah dia jadi kupu-kupu, kedudukannya pun berbeda, kualitasnya pun berbeda, makanya penampilannya pun berbeda, orang melihatnya pun berbeda. Paham maksud saya ini sudah ya? Yang nggak paham berobat habis dari sini ya. Berarti tidak wajib puasa boleh, karena syarat puasa itu harus tidak gilo kan. Jangan tersinggung dan jangan saling toleh, tidak bagus gitu ya. Soalnya yang ditoleh itu yang tidak sehat. Aku tadi senang dengan Pak Haji bilang, doakan Ustaz Hasim buat supaya selalu sehat jasmani dan rohani. Dalam hatiku, kalau rohani tak berarti maksud dia itulah berasa sendok namanya. Ya Allah, doa aku senang dengan doa yang baik. Apalagi doa kemarin tanya saya, Ustaz umurnya 35, langsung bahas udah itu 100.000 bahas udah itu. Ya padahal aku sudah 53 tahun, kali tanya Ustaz 35, 40, langsung bahas. Untuk tadi ditanya oleh Ustaz ini, berapa umurnya bahas 100.000 lumayan tadi sebenarnya. Kita santai aja, yang penting bapak-bapak ibu ngerti dan aku senang. Aku ini kalau ceramah dakwah yang paling senang saya itu kalau jamaah ngerti itu Pak. Tapi kalau jamaah nggak pusing, mau pakai lagi nanti jamaah. Pernah aku sekali waktu di Indralaya, perasaan aku udah lucu tak kati yang senyum, perasaan aku udah bagus tak kati yang manggut-manggut. Ternyata rombongan panti jompo yang ada yang merasa sendok, ada yang merasa cantik. Masya Allah, kamu di rombongan tempo itu kamu dibilang sudah teler betul. Malah rajin tadi kaki lupa pulut. Tadi biasa sampai jam 9 belum tentu. Mana-mana saya ceramah sampai jam 6 subuh itulah. Ya. Insyaallah kita balik. Yang penting ada manfaatnya. Amin. Kalau bulan bulu tadi dia puasa, jadi apa tadi? Kepompong. Habis itu jadi kupu-kupu. Berbeda tidak penampilannya? Melihatnya mana lebih sejuk, melihat dia kupu-kupu atau tadi bulan bulu?
Bahkan pakai baju kadang-kadang saya lihat pakai bulu jin, masih bulu saya kan bulu jin, tapi dia pakai apa betul? Pakai baju, kemudian pakai jilbab, lucu juga kadang-kadang modelnya. Cakep pom. Itu kalau di kantor sama dengan orang-orang muslimillah yang diperhatikan cuma atasan terus, tapi kadang di bawahan. Muslimillah bagus orang-orang di kantor memperhatikan atasan, tapi kadang di bawahan. Panjang mereka. Okelah, ya nggak ngerti dengan ceramah saya, pura-pura senyum aja ya. Ada orang kadang-kadang balik ke rumah baru ngerti, oh ini ngomongan Pak Ustaz. Dan Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ular kalau dia puasa juga berhari-hari untuk ganti kulit, ya kan? Tapi biarpun dia sudah puasa masih main itulah. Kepalanya masih main itulah, potongannya. Mungkin ibu-ibu belum nyambung, belum pernah melihat mungkin ular ganti kulit, ya? Ular ganti kulit. Kalau ular yang paling besar itu di Medan, namanya sinaga. Makanya orang Medan kenal dengan orang Kepri. Dan orang Medan sinaga. Dalam hati dia besar boleh. Langsung dijawab, ular sawo katanya. Oke lah. Tapi kalau ular dia puasa, tapi setelah dia jadi sudah keluar kulitnya, berubah berganti, masih itulah kepalanya masih itulah asli, ya dah. Potongannya, panjangnya pun masih itulah, mungkin besarnya yang berbeda karena dia mungkin habis makan ayam ya, kalau ular sawo. Tapi kalau tadi apa namanya itu urat bulu, dia berubah. Ini doa kita ya, harapan kita ya, mudah-mudahan insyaallah saudara-saudara kita sendiri berusaha berubah kehidupannya, amin, berubah ibadahnya, berubah akhlaknya, berubah sikap hidupnya. Apalagi kita di dunia sekarang ini atau Indonesia yang sekarang ini dengan COVID ini mestinya membuat kita lebih berubah lagi. Ya, ternyata pertama KKT yang sombong, berapa kasus ada yang sombong? Apa yang disombongkan? Dengan kopi takut, ya. Siapa Haji, ya, alhamdulillah sudah pakai sarung masih pakai masker kan? Apa saking takutnya kok saking patuhnya? Tapi tetap saya ingatkan memang harus menjaga kesehatan, ya. Tapi menjaga kesehatan juga itu baik. Cara makan. Aku banyak kulihat jamaah yang makan kapan bubuk langsung cukup. Katanya sunnahnya katanya korma, wajibnya adalah tempe dan cukup. Nah, gimana? Padahal ini dengan tempe agak masih hati-hati, ya. Karena waspada. Karena 3 bulan saya dulu di nelayan makan tempe dengan cukup hilang di gusi. Agak trauma. Dalam 3 bulan bilang sih kok setahun berapa? Saya langsung bilang ke sakit ya pun sudah habis gigi. Sudah. Dan menjelaskan saja, silakan pakai SOP tapi ketetapan tetap di atas. Artinya Allah, hidup matinya tetap dengan Allah. Benar tak? Masih dengar kan cerita dulu? 3 bulan yang lewat ada orang yang pakai masker, ya, naik perahu 8 orangnya semua naik pakai masker, perahunya oleh terbalik, 8-8-nya terpancap berenang, tenggelam 8-8-nya meninggal Allah yarhamu, orangnya mati 8 orang, maskernya selamat 8-8. Ya. Tahu bisa biarkan. Baik kok. Bapak Ibu yang serta, ini contoh. Aku udah ngomong lah masalah. Tapi tetap hidup dan mati maksud saya di tangan Allah. Saudara kita Allah yarhamu, para angkatan laut itu apalagi kurangnya. Kalau logika kita, asal tak baca berenang sih, memang itu gawe mereka. Tapi kalau kata Allah laju pasti itulah. Allah yarhamu 53 orang. Maka ada yang selamat dari masker, dari kopi, tapi matinya dari pesawat selamat. Ada tanah longsor, ada yang tenggelam,
ya, dan begitu seterusnya, maka mati itu pasti akan datang, ya. Termasuk kita semua ini pasti akan pada saatnya. Bahkan kemarin anak kecil hanya gara-gara jerawat 14 tahun meninggal kulit. Jerawat, mijit jerawat sambil nyebrang jalan ditabrak motor. Ya, artinya kalau kata Allah laju, kalau belum. Ada kawan saya orangnya tinggi besar belakang, tapi milihnya PKI, pendek hitam. Nah, aku bilang kau galak kawin dengan ibu itu, Ustaz, anak tunggal. Di mana-mana bapaknya asetnya aduan, duitnya banyak. Sekarang sudah sakit sudah 3 tahun. Nah, siapa tahu katanya meninggal, pasti larinya dengan kami semua. Sudah 10 tahun nikah, jangan mati bapaknya. Siapa yang menghidupkan dan mematikan berarti? Allah. Itu, terima kasih. Ini apakah rame-rame atau karena tidak tahu waktu tapi siapa tadi yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Yang jelas ini karena banyak yang mudah-mudah. Kalau yang tutup, siapa bapak? Tak sabi na mati seboleh iman. Sudah jadi. Insyaallah kita Ramadan ini bermanfaat, amin. Sekarang sudah mulai berniat, mumpung belum selesai masih 3 hari lagi, ya. Niatkanlah, ya Allah, aku biarpun habis Ramadan, aku tetap akan terus melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan lain. Baca Quran tetap, sholat 2 tetap, beda. Ada waktu memang sholat berjamaah harus tetap. Apalagi yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, kalau memang sempat boleh oleh lakinya boleh. Tapi kalau tidak di rumah juga itu adalah lebih afdal baginya. Begitu. Punya semangat. Jadi jangan orang balik. Ya, ini kan banyak orang sekarang orang hidup tidak punya prinsip hidup. Sama dengan anak ikan gabus yang merah-merah itu. Bulu gilir, tapi nggak tahu lah kemana bulu gilir. Nah, mutar-mutar, pokoknya mutar. Harus ada prinsip hidup. Apalagi di zaman fitnah ini. Zaman fitnah ini susah Bapak Ibu. Pagi dia beriman, sore kafir. Sore dia beriman, paginya kafir. Ya, hati-hati. Banyak kita lihat yang berubah gara-gara pulusin dompet dengan isinya maksudnya. Yang lurus lidahnya bengkok sekarang. Yang bengkok bisa jadi lurus. Ya. Kenapa? Fitnah zaman. Karena dunia ini adalah hadrah, menarik. Kalau bahasa kita di sini menghijau. Kalau ada hijau itu biasanya senang gitu. Petik-petik yang hijau kalau bagus kembali, masya Allah. Makanya kata Rasulullah, di antara yang enak dipandang mata itu adalah yang hijau-hijau. Pertama air, yang kedua rumput yang hijau-hijau, dan yang ketiga betina. Itu kira-kira. Jadi kalau ada betina di atas rumput di tengah-tengah baju, lemah juga melihat. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam Ramadan aja, selera melihat betina melihat apa? Sudah berbuka baru berguyur. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita lebih baik dan lebih berkah. Amin. Doa-doa ini masa-masa evaluasi ini. Ya, coba dilihat mana bacaan Qur'annya, nilai berapa lah kira-kira. Evaluasi. Ya, karena kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Dengan dasar iman wa ihtisab. Ihtisab para ulama sering menafsirkannya adalah ilmu. Ya, dengan evaluasi. Orang bisa evaluasi kalau dengan ilmu. Ya kan? Nah, baru kufir lahu ma taqaddama min dzambi. Coba lihat mulai surat hari ini. Baca Qur'annya berapa kira-kira nilai kita selama Ramadan ini? Ya, sedekahnya berapa? Enak. Istighfarnya, doanya, qiyamul lailnya, evaluasi masing-masing, nggak usah membohongi diri. Ya. Oh, kacanya cuma 5 ini. Nah, ini sholat tarawihnya banyak ngantuk-ngantuk. Kacanya cuma 5 ini. Aku ini kalau sholat tarawih senang nih, cepat-cepat itu. Kacanya udah sampai 7 aku. Buat dari kita bisa membuat sendiri. Yang penting jujur. Ya, baca Quran saya ini kacanya masih nilai 4. Tamat belum pernah, khotam tak pernah, kapan ngaji belum lulus juga.
alladzi at'amahum min qabli samarat min qabli samarati masa kopi dengan roti lima tahun kampung. Ini bukan tapi banyak yang memang masih begitu. Tanya diri masing-masing, yang penting jujur. Jujur, tak usah membohongi, nanti dalam kubur tak baca kamu nak bohong. Hei, para pembohong-pembohong di mana baik kamu? Kalau sudah mati nanti tak baca kamu nak bohong. Belum lah nanti baru sakit-sakit baik dah. Sakit dah? Ada sakit? Pasti kamu sakit. Sudahlah, aku paling benci dengan pembohong-pembohong. Aku galak berdoakan, ya Allah, siapapun hambamu yang galak bohong, cepatkanlah kau sadarkan atau kau matikan langsung. Amin. Wih, doa subuh ini, kau ini. Apalagi aku saja berdoa itu, hampir ribuan ya di rumah ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bisa kan mengembalasi masing-masing kan? Aku ini sedekah tak kate, nolong uang tak kate selama Ramadan. Dengan orang tua saya tidak pernah berbuat baik, tetapi saya rasa dia tiap malam nangis ya untuk bapak ibu saya yang hidup dan yang sudah meninggal. Harus berdoa dong ya untuk orang tua. Lihat istighfar saya ya, berapa kali istighfar selama Ramadan ini. Ini kita evaluasi, ini saat-saatnya sehingga nanti berpisah dengan Ramadan. Ada yang senang, ada yang nangis, sedih, ada yang biasa-biasa baik. Yang biasa-biasa baik itu yang kira-kira tadi biasa-biasa baik juga selama Ramadan. Ramadan mau habis, kan besok baik. Tapi ada yang bilang besok Ramadan akan habis, nangis dia sejadi-jadinya. Kenapa? Ini tamu yang mulia ini akan balik. Tahun depan tahun datang, belum tentu kita hidup, dan belum tentu boleh di masjid lagi. Dulu kan pernah setahunnya lewat. Hati-hati loh. Kalau di Igir itu tempat yang lain banyak yang tak boleh pergi ke masjid. Sholat di masjid apa sholat? Dia di mana? Malam. Ditempati orang kongsi Yahudi tahun ini. Benar tak? Masya Allah. Ya Allah, jangan terjadi di negeriku ya Allah. Makanya belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan, atau kita mati duluan. Tapi ada jaminan yang sehat-sehat sekarang ya, apalagi sakit. Kalau bahasa saya, orang kaya banyak duit belum tentu tenang hati, benar kan? Apalagi buntu. Tapi kalau yang itu salah. Orang yang buntu duit, buntu dompet boleh, asal tak buntu iman dan amal soleh. Betul? Banyak orang sekarang berduit tapi tak tenang hati. Banyak, apalagi yang sudah tersangka kita baca tidur malam udah. KPK yang kena tangkap itu, atau KPK yang kena tangkap itu sendiri ya. Oke lah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memelihara ini dengan baik, dan termasuk kita insya Allah yang sedih berpisah dengan Ramadan. Amin. Kita berpisah dengan sama manusia yang kita cintai baik cak iya nangis-nangis ya dah. Berani kan? Wallahi orang yang kita cintai itu belum tentu ada apa-apanya. Kita mati belum tentu diurusinya. Ibu hati-hati dengan suami. Tanya dulu, kalau aku nanti mati pak, pacar kau jelaskan aku. Tanya dulu pun dari sini. Ya masih ada, ya tak usah tanya-nanya. Berani dah ibu-ibu kira-kira. Pak, ngampung. Kira-kira kakek kalau mati, pak pacar tak? Nyalatkan aku imam sholat. Pasti kata lagi, acaranya perubahan mama hari ini. Apa tanda-tanda kalian mati? Kemarin ada ibu-ibu baca Yasin terus, pas di rumah datang lagi, kenapa masih baca Yasin terus? Persiapan untuk apa kalau mati? Nah, karena banyak loh, kita ini anak beranak, suami istri belum tentu saling ngurusi kalau sudah mati. Tak usah mati, sakit. Ada saya untuk mati, awas COVID itu. Kan datang lagi, kata yang ngurus. Kita sudah banyak melihat orang itu cuma diantarkan, namun sudah 4 orang. Ya Allah, pelihara kami semua dari semara-mara bahaya. Amin. Jauhkan kami dari tipu daya manusia dan hamba-hamba. Ya Allah, saya melihat padahal kami disolatkan apa-apa.
tak katik lah, kata dokter kawan aku yang saya anggap lurus. Kalau sudah mati mungkin tak katik lagi menular penyakit. Tidak mungkin orang sudah mati COVID-nya masih menular. COVID-nya juga memang mati. Dia bisa menular kecuali yang mayat itu masih batu. Nyambung ya, berarti siaga kalau itu ya. Artinya lebih siaga kau dari yang punya gelar-gelar itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita habiskan sampai sini. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa juga nanti bersuai dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Adapun syarat-syarat dan sunnah-sunnah sebahagian dari sunnah Idul Fitri ini, yang pertama kita disunahkan untuk sholat di lapangan kalau memungkinkan. Bagaimana Ustaz, kemarin ada pengumuman dari Pak Wali, saya sudah bertemu kemarin langsung, saya dengan beberapa Ustaz, beberapa kawan. Artinya silakan boleh selama tidak mudorah. Ya, yang tahu mudorah itu siapa? Ya kita yang di lapangan itu, di lokasi ini. Berarti begitu Pak ya? Wah ini merah, ini. Ya mungkin merah itu karena banyak ibu yang datang bulan itu ya bilang. Kapan datang lebaran? Merah gitu. Kapan datang? Sudah hijau kan? Tangan gue pisang karena rumput lah dia hijau kalau serahkan. Ya, insya Allah kita yang lebih tahu tentang keamanan kita, aman atau tidak, nyaman atau tidak. Berapa orang yang mati COVID di sini? Mungkin ada orang 50 berarti merah. Tak ada yang mati kan berarti sehat. Kita yang boleh tahu, ya. Nanti kita akan diatur saja Bapak Ibu. Kalaupun tidak di dalam lapangan, di masjid, ya. Kalau ada, kenapa Ustaz di lapangan? Karena memang pertama itu sudah sunnah Rasulullah. Di zaman Rasul pun para sahabat disunahkan begitu. Karena kalau dia di lapangan, pertama adalah untuk semacam show of force, ya. Karena orang Yahudi waktu itu banyak. Kapan orang-orang Yahudi melakukan salat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dulu, ya. Bapak Ibu, yang kedua kenapa disunahkan lapangan? Karena memang di lapangan itu dibolehkan juga anak-anak kecil hadir. Mungkin anak kecil namanya kan, apalagi tidak pakai pempes. Nah pasti ada kemek kan? Dibolehkan juga ibu-ibu yang mohon maaf uzur boleh juga untuk mendengarkan khutbah. Yang kedua disunahkan atau dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat, ya. Sebelum berangkat sholat, mandi, wangi-wangian, pakai pakaian yang paling bagus di lemari kita, bukan di lemari umum. Nah, ini penting dijelaskan. Kayak orang yang di rumah, nah, kata Ustaz kemarin, pakailah pakaian yang terbagus. Ini dah kulit yang bagus. Itu bahasa Al-Lanta wala juga. Bahasa orang Padang namanya maliang namanya. Panjang tangannya maliang namanya, panjang ekornya kuncang namanya, panjang juga kuncang namanya, panjang bulunya kambiang. Kalau kata bulunya cacing namanya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, carilah pakaian yang untuk masing-masing, ya dah, untuk masing-masing disunahkan. Sebenarnya kalau kita lihat rahasianya, dengan berpakaian begitu, kita selama mendengarkan khutbah dan sholat itu pasti semangat. Tidak mungkin ada orang pakai minyak wangi, ya dah, pakai baju wangi yang bagus, yang baru untuk dia, masih ngantuk waktu sholat. Khotib berkhutbah, alhamdulillah. Tapi dengan pakaiannya, dengan mandinya, dengan wangi-wangiannya, dia semangat. Bahkan ditunggunya khotib itu. Kalau mendengarkan khutbah itu begitu semangat. Jadi ya, biar semangat maksudnya itu. Insya Allah sehingga apa yang disampaikan khotib itu bermanfaat. Maka jadi khotib harus semangat juga. Kadang-kadang khotib ini banyak juga, kadang-kadang alhamdulillah tidak pada standarnya itu. Sudah suara kecil, panjang puluh khutbahnya. Itulah yang kejadian pernah udah kecil dengan aku di suatu kampung itu. Sampai tukang azannya itu belum waktunya qomat. Khotib masih berkhutbah, qomat dulu itu. Karena tertidur tukang azan tadi. Karena suara khotibnya kecil, panjang pula, tertidur.
Pas dicuit kawan sebelah langsung tegak Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, makanya kalau saya ceramah atau khutbah itu harus semangat. Rasul itu sampai ihmar wajahnya itu merah, saking semangat. Ya, kalau khutbah. Cuma kalau ceramah begini, melihat kondisinya baik saya itu kalau kira-kira orang-orangnya juga tahu saja senyum, ya. Tapi kalau kulihat ada yang tua, ada yang muda, apalagi ada yang kecil, nah harus disesuaikan materi penyampaian. Kalau lurus buat begitu, mudah itu lari. Apalagi bawa kotak, mana ditinggalkannya. Ada juga kadang-kadang yang kalau tua tidur kan, daripada dia tidur malah kembali tidur dulu. Itu kondisi, itu namanya retorika itu ya, retorika dakwah, seni dakwahnya. Tidak setiap saat harus senyum dan ketawa. Tidak mungkin setiap saat panjang ceramahnya. Orang kan harus kita paham, orang ceramah itu bermacam-macam. Ada yang nagih utang, ada yang mau ditagih utang, ada yang mau ke WC, ada yang nak tidur, ya dah. Ada pengantin baru di luar malam maksudnya itu. Tidak seperti kondisi. Oke lah, yang ketiga disunahkan kita tentunya untuk mengucapkan takbir ketika sholat itu. Rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua 5. Paling tidak hafal lah ya, sudah tahu. Kemudian baru khutbah setelah sholat. Khutbah itu jangan nanti ribut. Boleh 2, boleh 1. Dan yang paling penting semua harus dipahami, semua isinya itu adalah sunnah muakkad. Yang pun aku balak, oh harus 2, wajib 2. Lah, sholatnya kayak cuma sunnah muakkad kok. Ya. Berarti kalau khutbah dia 2 kali boleh, sendiri boleh. Ya. Kalau bahasa saya sebenarnya khutbahnya itu sudah sama dengan ceramah baik sebenarnya. Karena saya kemarin pernah senyum orang tok. Kadang-kadang karena logat saya kan orang ketawa deh, padahal aku suruh ketawa deh. Oh katanya jembatan kita bisa, aku tidak menyuruh kamu ketawa, kamu senyum. Itu salah. Dan itu bukan sama dengan khutbah Jumat, berbeda kan penampilannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, disunahkan ataupun dianjurkan ketika kita pergi ke masjid dengan pulangnya berbeda jalan. Kalau bisa juga Ustaz nanti antum dari sana ke sini, baliknya dari sana boleh. Ya, tapi kalau tidak, kenapa tujuan maksudnya itu sebenarnya isyaratnya itu filosofinya adalah disunahkan supaya banyak silaturahim, banyak bertemu dengan uang, banyak salaman, saling maafan, ya kan? Kalau mamanya Masjid Agung, berangkat ke Masjid Agung dari Ampera, baliknya dari musim 6, berangkat lagi musim 4, itu namanya ganti gawe. Awak tinggal di Palembang masih cari gawe, berat tidak sehat. Padahal di sini ada gawe tuh. Nah, aku datang terlambat, mang ada gawe. Nah, kita datang kemarin ceramah subuh, ada gawe. Kapan balik? Aku balik duluan, mang. Ada gawe. Kapan diikuti mamang dari belakang? Tidur gawe itu. Itulah kelebihan kita apabila tinggal di Palembang. Maka kalau saya pasti Palembang Medan cocok belakangnya BG dengan BK, bisa kaya, bisa kelak. Mobil itu. Pernah saya ceritakan dan dia kesal, ketahuan Bapak Ibu. Azan dia, jamnya mati. Kapan dilihat jam 12 masuk waktu zuhur, yang nyanyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang bangun, Pak, udah masuk waktu. Langsung tes. Gak mau diketahuan kalau salah, masih tes kan itu ya. Sama dengan kamu di Palembang juga makan, ternyata daging keras, meloncat ke diri kawannya, langsung kabel lagi nama itu kau. Aku gak pernah main gitu lah. Ternyata daging malu biji masih keras, masakannya rendang itu loncat kena piring saya. Tadi rasa memang itu saya awal sama-sama Ustaz lemak kau namanya bisa kayak tadi ya. Oke lah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, pergi dan baliknya dengan beda jam. Terus yang berikutnya adalah disunahkan bagi kita untuk membangun silaturahim, ya, termasuk adalah tetap menjaga nilai-nilai ibadah, karena di hari itu setan ini mulai sibuk dengan iblis ini. Karena selama Ramadan ini kan dosa-dosa diampuni, ya kan? Maka setan ini agak nganggur, tidak bisa masuk dengan kita. Setan itu sulit meraih orang yang tidur, orang yang berpuasa, karena tidurnya pun adalah ibadah. Maka habis bulan Ramadan ini disitulah mulai mohon maaf yang lanang betino, ya. Maka lihat aja, habis Ramadan itu bebas pulsa lah, pokoknya roaming lagi. Makan pun kadang-kadang berhenti, ada yang dendam. Itu namanya puasa dendam namanya. Sudah Ramadan dilantak aja. Makanya di bulan Idul Fitri banyak orang yang sakit biasanya, nauzubillah, batuk lah, makan ini benar-benar kecil biasanya. Kalau ada yang besar berarti yang besar itu sama yang benar kecil juga. Maka tetap dijaga, dipelihara, ya. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipelihara setelah habis bulan Ramadan. Oke lah, saya kira itu diantaranya beberapa sunnah-sunnah nanti yang harus diperhatikan. Apalagi mandi, ya, mandi sunnah maksudnya, bukan mandi wajib, ya. Kemudian pakai wangi-wangian, lihat terbaik, tidak apa-apa, tak usah malu-malu. Tak usah malu-malu. Cak rombongan ini umpamanya siap itu nak sholat biar khusyuk harus pakai apa? Pakai igal, tidak apa-apa. Yang baik igal-igal, yang punggal-punggal, ada. Ya gambar ingal-ingal itu, kalau ingal-ingal itu bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa kita igal-igal. Kata bapak saya itu dalam baru, kenapa aku bilang ya harus pakai salib? Bapak saya itu pakai ini dulu, cak gini itu pakai. Kenapa aku bilang ya? Begitu itu supaya tanda, jadi beban. Tidak mungkin sudah pakai beginian saya bilang saya masih pakai judi lagi. Kalau sudah saya pakai begini, tidak mungkin saya joget dengan cewek-cewek atau dengan orang. Tidak mungkin Pak Haji katanya joget begini. Pasti gilo hajinya itu. Aku ingat lagi dulu saya masih bujangan. Aku dulu sebenarnya sholat di sini udah sering saya, ya. Tidak tahu. Ini sama ini. Coba buka dulu ini apa? Pak sama? Cacat mati lagi kamu. Gara-gara antum. Aku sering sholat di sini, tapi belum sebagus ini, belum ada gerani, memang belum ada jualan gerani. Aku balik sana 3, ya, biar tahu baik cerita. Aku pernah sholat di situ, masjid apa? Itu baru aku ceritakan ini, baru ini. Jadi waktu itu aku balik demo tentang Ambon, okay? Iya, jadi ini yang tadi anggota saya kena demo. Jadi habis waktu demo itu saudara kita sedang dihabisi di sana, sedang menderita. Keluarkanlah apa yang pacar kita miliki. Aku ngomong begitu langsung kardus keluar. Datang dulu di depan aku. Kardus itu, artinya saya harus ngomong kan? Aku yang ngomong. Ku keluarkan semua isi dompet saya. Ini tidak apa udah cerita di sini, baik, tapi jangan cerita yang lain, ya. Tapi kan ini live. Kamu dan followers dan melok-melok. Jadi pas depan kantor gubernur, kapan kuliah dompet kamu tak kaki isinya lah. Mati main naik bis kota saya waktu ngambil di situ langsung ke Pangkal. Aku balik ke kata 3 km lain sampai Pangkal. Aku lapar, makanlah aku ada mau makan di Pangkal sini, Pangkal Lampirai. Pas makan tak kata juga duitnya banyak, tapi lapar. Karena mati ke peci ini tinggal sini. Masih laku cek sekitar 10.000 masih laku waktu itu. Pas saya sedang makan, ada bapak datang. Assalamualaikum Pak Ustaz, kasih buat. Iya, dia bilang, ngapa ada di sini? Balik, ada demo dari tempat kantor gubernur. Masya Allah, nyicil pula aku, aku nak bayar ini.
Dan aku duluan makan di situ. Kalau kita kan biasa siapa duluan itu yang bayar. Kalau tidak berarti kita pasannya duluan. Mana? Aku dewe tak bayar, apalagi nambahin bumi. Tapi aku kan tidak boleh kelihatan buntu. Jadi subhanallah, tegaklah karena harus makan di luar ini. Kamu karena aku sedang di sini ceritakan ini tempat yang ada. Pas pura-pura tegak saya mulai melakukan apa kantor saya begini. Kata rombongan itu, Ustaz, macam kami jadi sekarang Pak Ustaz. Ada nanti, alhamdulillah, bebas dari besok. Ada, cocok tarik kan waktu itu. Ada. Oh, sudah bayar. Ini cerita dasarnya sedekah dan infak tadi. Jadi pas sudah berangkat lagi, sudah makan tadi, berangkatlah saya. Ini hari Jumat, jam 9:30. Naiklah saya mobil kereta api yang kuning kan? Ya, turun lagi. Jadi turun. Mana aku nak bayar ongkos tadi? Akhirnya duit itu lagi. Dompet ongkos. Baru aku nak turun di turunan jembatan apa itu? Pagar itu. Kata budak sambil nolak. Ustaz Soleh ini dia kata. Iya budak. Karena itu budak kecil. Umur 12 tahun, 13 tahun. Ustaz Soleh ini. Iya budak. Kenapa nak? Aku dulu pernah murid Ustaz di pesantren. Cuma aku berhenti. Ada berhenti kerokak gue. Jadi pas turun aku kasih, jangan ternyata sopirnya itu sama juga. Yang tidak apa-apa. Belum Ustaz dia panggil aku, tidak apa-apa. Udah mati. 2-3 kali lewat aku. Tadi waktu dari bukan ke rumah makan Pangkal itu sama tuh di spot itu ternyata baru aku nak turun baru nak bergerak di Ampera itu kata bapak itu Ustaz Asibuan. Iya Pak. Kenapa Pak? Aku dulu pernah di Tanjung Raja katanya ditahan. Waktu itu Ustaz membuat pesantren kita di situ. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasihnya alhamdulillah. Aku sadar sekarang ini yang aku itu ada masalah. Sekarang saya sudah mulai alhamdulillah tenang hidup saya. Pas saya mau kasih sama juga di rencana. Jadi 3 kali aku dari situ ke sini waktu itu. Baru aku khotib di situ dah masuk waktu Jumat. Nah, biar kamu tahu ujung itu. Aku kan cuma pakai lengan pendek waktu itu. Tapi kata mereka Ustaz ada di atas jubah. Jubahnya bilang iya. Tak kata sopiannya. Enggak. Aku ngeri kalau sopiannya jubah kan. Nah aku pulang masuk waktu 3 waktu itu. Hujan kamu ya. Inti ayu. Masya Allah Ustaz, aku ditunggu aku mudah-mudahan masih hidup lah mereka. Kalau hidup kan jadi bukti hidup bagi. Aku sedang wudhu. Ustaz semua. Iya. Ustaz tolong Ustaz. Kenapa? Khotib kami datang Ustaz. Tolong Ustaz yang jadi wudhu. Ustaz yang khotib kan. Iya. Aku pakai aku main. Aduh. Juga di atas. Aku biasa bawa Quran kecil tapi sini kan. Ada anak ini boleh aku kan. Alhamdulillah. Pas sampai saya selesai khutbah, masuklah tangannya kan. Itu awal lokat tadi. Masya Allah. Sambil bareng saya sekedar ongkos. Alhamdulillah dikasih kuliah. Lumayan lah. Artinya berlipat-lipat dari yang keluarkan tadi. Memang mobil pemandunya dilipat-lipat. Pas saya ngambil mobil kayu abu turun di nelayan sekali itu lah sama juga. Ternyata orang yang duduk di depan itu lah bayar saya waktu itu. Saya itu waktu itu 6 kali saya perjalanan itu. Masya Allah. Sampai saya ke rumah lah ada pula yang ngirim saya semangka dengan makanan-makanan buah-buahan. Masya Allah kalau aku lagi lebih. Iya bang kata istri saya ini
iyo tahu kamu di sini dapat dua aku nama selama perjalanan tadi waktu itu nyambung sudah ceramah saya ini. Ternyata memang maha benar janji Allah, orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah wallahi dilipat gandakan oleh Allah. Kalau saya mau tanya kenapa saya bertemu dengan orang-orang itu, bukan aku terkenal waktu itu, belum ceramah-ceramah, belum paling ceramah ya di kabupaten lah, tapi orang kenal Allah yang mempertemukan. Kenapa harus ketemu dengan murid aku tadi yang berhenti itu dalam bertiku nakal-nakal yang bermanfaat kau sekarang. Alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf memanjang cerita tadi. Kalau kalian dengar ingat masjid tadi, masjid ini pernah membawa rokat menyelamatkan perjalanan saya mulai dari kantor gubernur sampai ke Sakartika. Ini tidak bisa saya lupakan. Begitulah hebatnya ternyata bagaimana balasan yang dikasih oleh Allah dengan orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah. 6 kali lipat. Sampai ngapa saya bertemu? Saya tanya dulu, siapa yang bertemu kali ini kira-kira? Allah. Kenapa aku sedang makan datang rombongan 2 tadi? Kalau tak ada rombongan 2 tadi, selesai. Kalau kemana? Nama anda balik. Kenapa harus bertemu saya tadi dengan yang budak karena itu? Kenapa saya bertemu dengan sopir yang keluar dari penjara Tanjung Raja itu? Begitu seterusnya. Siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang mempertemukan? Allah. Jadi aku kira mudah-mudahan soalnya tepat. Aku sebenarnya nggak sampai sini tadi. Sudah sini aku cerita itu. Tapi mungkin kalau saya cerita di sini sampai cerita ini dari mengembangin. Karena rombongan ini yang akan mengembangkan juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja. Semoga kita insya Allah jangan pernah takut beramal soleh. Jangan pernah takut bersedekah. Ustaz, aku tak bisa bersedekah dengan duit, dengan tenaga, dengan pikiran, ya. Bersedekah dengan paling tidak kita membuat orang senang. Idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Memasukkan rasa senang ke hati seorang mukmin itu adalah ibadah. Tak usah senang-senang kan. Hidup ini enjoy saja sebelum mati, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik dan husnul khatimah, dan kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun, amin. Dan begitu juga insya Allah kita bisa mempertahankan nilai-nilainya dan melanjutkannya, dan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sempurna insya Allah. Ada satu jawaban yang paling pas. Kalau memang ada suatu tempat, dan ini dengarkan kawan-kawan, ada suatu tempat nanti diputuskan merah lah anggap, ya, maka carikan aja tempat yang hijau. Boleh, baik. Mungkin di kelurahan ini, kecamatan ini, dan mudah-mudahan dengar oleh kawan-kawan pengurus masjid juga. Kalau memang harus begituan, jangan ada alasan tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Saya tidak boleh, kasih alasan. Kalau penting balik ke pagar alam, kata Pak Harmajoyo. Di Harmajoyo hijau dari pagar alam. Oh bos, itu memang cek dulu. Kena sekat juga sana. Kena sekat. Iya. Tapi dia bisa jadi. Berarti langsung membuat perumahan di situ. Kalau saya ketepatan, saya di Banyuasin dengan bupati. Khotibnya. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk beribadah tak ada urusan, tapi aku mengisap umat. Maka kemarin pagi itu sudah kita datangi beliau. Insya Allah pokoknya laksanakan aja, yang penting sehat-sehat dan pakai protokol, ya. Bukan protokol pembawa acara di sini, tapi katanya protokol kesehatan yang 3M itu, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, dia 3M kan sudah datang dimandikan, mungkin 3M. Tapi kita doakan mudah-mudahan M-nya berobat dan jadi miliar. Amin. 3M. Jadi setiap rakyat Indonesia akan dapat 3M. Yang miliar. Terima kasih ya Pak Haji semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf tidak kuat saya tak kuat sampai jam 9. Karena aku sudah tahu duluan, kamu juga tak kuat dulu. Angkot balik ya, makanya kita buat 9 jadi 6, karena sampai jam 6 itu sudah pas, dan ini sudah bagus. Apa jam ini tidak bisa ngomel-ngomel, ya. Kemarin masjid besar aku ngomong jam itu jam 6 langsung ku jawab berhenti nyinggung jam ini, ya.
jam itu bisa ngomong. Sini dan saya, tapi bagus, sangat mahal juga. Bagus. Terima kasih, jazakumullah khairan dan saya sampaikan terima kasih pengurus mushola yang sudah mengajak jamaah kita dari pejuang kemakmuran masjid. Alhamdulillah, ini Pak Ketuanya. Caca orang Palestina sudah berangkat ya. ACT juga ada. ACT. Mana ACT? Ada 4. Oh iya, dari ACT terima kasih ya. Nanti kita berbuka bersama nanti ya. ACT nanti dengan makmuran dan dompet duafa kita berbukanya di Masjid Atko di Sukarame juga masih ya. Nanti mungkin sekitar 100-an ditambah anak yatim 100-200 berarti dengan yang mati hampir 1000 lah. Terima kasih ya, terima kasih. Doakan kami bapak-bapak ibu mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, amin. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Kedatangan kami untuk menghibur juga, untuk mengajak biar lebih semangat. Insya Allah masjid-masjid yang sepi bisa lebih ramai ya. Karena ini pejuang-pejuang ini, kalau ada pejuang tidak datang hidup kami ini ya. Memang harus berjuang pakai motor lagi. Kadang-kadang mereka ngawal saya pakai mobil, tapi hujan lebat mereka basah, aku tidak. Berarti ini namanya pasukan makmur, aku lemak kamu jemur. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf Pak Haji jangan tersinggung tadi, itu ada canda, tapi kadang-kadang memang masuk hati. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.